itu benda pertama yang dia punya. Senang sekali. Rumah baru walaupun belum jadi, udah ada sofanya. Istilahnya kalau ada tamu, siap menerima, ada sofa ya. Nah, kedatanganlah Habib. Tamunya Habib. Ya. Tamunya Habib. Dan suaminya itu Muhyiddin. Pecinta Habib. Cinta Habib. Nah, datanglah itu Habib, dan di situ Habib itu biasa memang seperti minta jatah lah, minta di uang bensin atau bagaimana, mau perjalanan jauh atau bagaimana kasih uang. Nah, udah mau pergi, pamit dikasih uang, balik lagi. Balik lagi Katanya saya suka kursi ini. Nah, kalau Habib suka harus dikasih. Kalau Habib suka harus dikasih. Kalau dia nunjuk pokoknya dikasih, makanya artinya itu minta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Bro Dirin. Kali ini kita kedatangan tamu, kawan dekat lah. Namanya Bung Soleh. Kayaknya nih dia punya pengalaman yang cukup seru juga ya. Waktu dia masih kecil katanya. Tentang bagaimana perilakunya habaib. Ya, yang dipercaya sebagai Habib lah. Ya, dia mengakunya Habib. Kita mau berbagi cerita. Gimana sih gaya-gaya cara-caranya habaib ini yang mendawir gitu kan. Nggak pandang bulu ya kan. Iya, gitu. Ceritanya gimana Bung Soleh? Ceritanya itu ya pengalaman saya kecil ya. Sekitar saya umur belum sekolah SD sampai SD lah, kelas 1, kelas 2 gitu. Sekitar tahun 80-an, itu memang marak sekali ya, banyak sekali orang-orang yang ya dipercaya mengaku Habib lah gitu, datang keliling ke kampung-kampung yang mendatangi orang-orang yang sudah dipilih dalam arti target lah begitu. Nah, tamu ya, jadi tiba-tiba datang gitu, naik motor, biasanya kan motor teman dulu, motor CB, Honda CB gitu, motor apa gitu kan ciri khas. Dulu itu kan jarang sekali orang punya motor. Nah, kalau ada motor datang udah pasti nih Habib gitu. Udah pasti wah ini mau. Ini. Nah, saya kecil itu kan nggak tahu itu Habib itu apa. Yang jelas yang saya lihat dari fisiknya ya Arab memang gitu kan. Oh iya, waktu itu Bung Soleh kan masih kecil. Jadi datangin ke orang tuanya Bung Soleh. Ke orang tua, ke mbah tepatnya. Cuma waktu itu orang tua kan masih kumpul sama mbah, jadi yang didatangi kan mbah saya. Dan kebetulan mungkin mbah saya itu Muhyiddin ya, orang yang cinta Habib. Karena targetnya itu pasti orang-orang kalau nggak ustadz atau yang taat agama lah gitu, yang tokoh gitu. Iya, artinya benar-benar memuliakan Nabi Muhammad. Gitu. Dan ini mengakunya cucunya Rasul. Ya, bagaimana kita nggak takzim kan ya. Terus gimana? Ya, sepengetahuan saya sih orang tua saya, ya saya nggak tahu beliau itu senang atau gundah atau bagaimana ketika Habib datang, karena pasti ada konsekuensi. Harus nyangoni. Ya dalam arti nggak mungkin tangan kosong. Itu kalau nggak dikasih memang berani minta. Kalau nggak dikasih berani minta. Berani minta. Kayaknya harus dapat gitu ya. Dan yang paling terngiang-ngiang diingatannya Bung Soleh apa nih? Masalah Habib ini waktu itu. Ya masih teringat jelas gitu. Masih teringat ya, kondisi ekonomi zaman dulu itu orang susah semua ya. Jadi urusannya itu makan, maksudnya bisa beli beras, bisa ini. Nah, ketika datang tamu Habib itu ada konsekuensi, ya bakalan susah makan. Jadi kayaknya, wah ini udah ketiban apes gitu ya. Iya, atau untuk kebutuhan lain. Iya, kayak saya kecil ya. Ya gerutu kadang-kadang. Jadi kayak ada perasaan terpaksa gitu ya. Karena kalau saya, mbah saya atau orang tua saya nggak tahu mereka itu senang atau bagaimana ngasih sesuatu begitu. Yang saya terima anggota keluarga lain, kakak saya atau bagaimana, ada menggerutunya. Artinya memang
kayak terpaksa lah itu ya. Aslinya ya begitu. Karena terpaksa. datengin bukan. Karena itu bukan sebulan sekali atau Oh, di momen-momen khusus, itu kayaknya bisa seminggu 2 kali. Masya Karena Allah. kayaknya nggak koordinasi mereka. Kan Oh, banyak. berarti Habibnya berganti-ganti. Ganti-ganti, bukan satu itu. Jadi kalau Habib satu ini dapat, mungkin cerita lagi dengan Nah, temennya. kemungkinan. Kadang-kadang dalam satu hari itu bisa 3, 4 yang Masya datang. Allah. Kalau saya menerimanya apes ini. Kalau Nah, saya yang pada terima. waktu itu minta apa aja? Ya, intinya sih, misalnya dia Habib ini suka sama apa benda yang dia lihat, bentuk apa benda apapun itu, ya berani minta gitu. Oh, berani minta gitu. Ya, Itu pernah. memang pengalaman pribadinya Pengalaman Bung pribadi, Soleh ya, di iya. keluarganya Bung Soleh. Terus tadi kan cerita tuh di belakang kamera, yang ada sampai minta kursi itu gimana Kalau ceritanya? itu Hmm, bukan di pengalaman saya. iya. Kalau itu di pengalaman teman. Oh, teman ada cerita juga. begitu ya. Jadi teman saya itu punya tetangga dan dekat, cukup dekat, baru selesai bangun rumah. Ya, rumah belum jadi. Belum jadi lah. Belum 100%, belum finishing, belum apa, cuma saking gembiranya pengen segera ditempati. Bahkan masih batu bata gitu, belum belum dilepa, belum di belum tembok, belum ditembok. Nah, saking senengnya belum ada meja kursi, belum ada, masih kosong. masih kosong. Karena pengen segera menempati, Beli. maka istrinya bukan beli, kredit. Oh, kredit Ini kredit kursi. kursi di Kolombia dulu kan ada. Oh iya, Nah, Kolombia kredit. sofa gitu, kredit. Nah, itu benda pertama yang Yang dia rumah. punya. Seneng sekali. Rumah baru walaupun belum jadi, udah ada sofanya. Istilahnya kalau ada tamu, Mending siap bisa menerima, ada duduk. sofa ya. Nah, kedatanganlah Habib. Nah, Itu tamunya kredit ya. Habib. Tamunya Habib. Dan suaminya itu Muhibin. Oh, pecinta Habib. Cinta Habib. Nah, datanglah itu Habib, dan di situ Habib itu biasa memang seperti minta jatah lah, minta di uang bensin atau bagaimana, mau perjalanan jauh atau bagaimana kasih uang. Nah, udah mau pergi, pamit dikasih uang, balik lagi. Oh, balik lagi. Balik lagi katanya saya suka kursi ini. Oh, Nah, kalau Habib suka harus dikasih. oh, kalau dia nunjuk pokoknya Iya. dikasih, makanya Artinya itu minta. Memang nggak ada kata-kata saya minta kursi ini buat saya. Cuma saya suka kursi ini. Nah, teruslah keluarlah istilahnya dalil-dalil orang yang cinta Habib ini dapat nanti. surga. Nah, ya seperti itulah biasa. Ya karena memang suaminya ini Muhibin, mau nggak mau Akhirnya dikasih, dibawa tuh Iya, kursinya. kursi dibawa. Pakai Padahal becak baru waktu itu. Baru kredit lagi. baru setoran pertama, malah belum setoran pertama. Waduh, berarti grace banget Memang itu ya. Grass. Itu produk Kolombia. Terus gimana Tanpa keluarga? dia rundingan dulu ke istrinya. Oh, nggak rundingan. Diangkut. Lah istrinya kan kaget. Hmm. Disangkanya itu Dituker. dicabut atau Oh, dia. sama pihak Kolombia gitu. Nah, tahunya kan Habib itu ya cekcok lah. Akhirnya ribut. Suami istri. Ribut karena ya perasaannya kan Baru beli, baru dapat. baru kredit, bukan Baru beli. iya, Kan baru kredit. mikirnya ini saya harus nyetorin, nyicil. Barangnya nggak ada. Oh, itu ribut besar berarti. Ribut ya? besar. Ribut Masya besar. Allah. Itu pengalaman itu, tapi itu pengalaman saya. Kalau pengalaman saya pribadi hanya sering sih. Lah itu dulu yang katanya genteng itu gimana? Iya, karena Muhibin itu ada oknum ya. Saya nggak berani itu, saya juga nggak kenal. Intinya ya itu Habib lagi. Jadi istilahnya kan ada salah satu anaknya mbah saya itu yang sukses lah di Jakarta, Iya. mau merombak rumah, bangunlah rumah baru, dan datanglah itu Habib itu. Habib datang lagi. Gentengnya saya yang itu. Maksudnya gimana? Jadi minta genteng saya dari saya gitu. Maksudnya bukan nyumbang, beli di saya. Oh iya. Minta itu. Oh iya. Nah, karena mbah saya Muhibin ya seneng. Nggak mungkin Habib menipu. Gitu Iya, kan. Pasti dikasih barang bagus. Bagus. Soal harga tinggi wajar lah, mungkin biasa ngasih. Iya. Gitu. Udahlah dikasih genteng. Ternyata gentengnya itu
Gimana? Bocor. Baru kena hujan banyak yang bocor. Oh, berarti itu pengalaman saya pribadi. Habib ini jual genteng, tapi gentengnya kualitas rendah. Kualitas rendah tapi harganya kualitas tinggi. Kualitas tinggi. Iya, karena ini penipuan berarti. Sebenarnya bisa dikategorikan penipuan. Iya, karena kan ya, menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Iya, itu pengalaman nyata. Saya keluarganya sudah agak besar, saya itu udah SD lah. Jadi saya berarti masih ingat benar ya? Masih ingat benar itu. Benar. Masya Allah. Sampai ini ya. Jadi ternyata Ndawir ini kaum habaib ini itu Ndawir sudah lama sekali, dan banyak waktu dulu itu karena kecintaannya kita gitu ya. Masyarakat pada waktu itu tuh cinta banget dengan yang mengaku cucu Rasulullah. Jadi apapun dikasih gitu, bahkan sampai konsekuensinya ribut rumah tangga, ribut di suami istri, sampai akhirnya kejadian-kejadian itu berulang, dan alhamdulillah saat sekarang sudah mulai terkuak semua, terbongkar semua perilaku dari para oknum-oknum Habib ini yang mendawir, kadang memaksa, kadang sampai menipu gitu. Cobalah kita semua supaya bisa lebih bijak lagi, kita berteman, bersosialisasi dengan para habaib ini. Tentunya sih tidak semua habaib itu buruk, jelek, tapi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan daripada dia yang mengaku cucu Rasulullah. Disinilah titik lemah kita, karena dia mengaku cucunya Rasul. Setelah dibongkar bahwa ini semua adalah kepalsuan, bahwa yang dia akui itu tidak terkonfirmasi secara data ilmiah, DNA juga tidak tersambung, maka hati-hati, lebih baik hati-hati dari sekarang. Itu saja dari berbagi cerita dengan Bung Soleh. Terima kasih Bung Soleh ya, sudah berbagi cerita supaya hal ini tidak terulang lagi terhadap kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Soleh. Jadikanlah hidup lebih